Hitungan ayat itu berbeda-beda antar para qurra, para ulama. Itu hal biasa gitu ya. Apalagi surat yang panjang ini ya, karena qiraah itu ada perbedaan di dalam menentukan fasilah. Fawasil itu akhir ayatnya di mana. Bisa berbeda antara para ulama di dalam menentukan fasilah, itu akhir ayat itu, sehingga satu surat ada yang mengatakan ayatnya sekian, ulama yang lain mengatakan ayatnya lebih atau kurang dari sekian. Karena itulah ini surat Naml ayatnya ada yang mengatakan 93, ada yang mengatakan 94, ada yang mengatakan 95. Nah, kalau seperti itu tidak harus kita ngotot-ngotot
satu bacaan itu. Kalau wakofnya atau akhir ayatnya itu jadi perbedaan, ya boleh saja kita milih mau di sebelah mana, tidak harus ketat. Ya. Misalnya surat Fatihah ini yang biasa, ini surat Fatihah. Surat Fatihah itu kalau ulama mengatakan itu 7 ayat. Hanya saja ada yang memasukkan bismillah, ada yang tidak memasukkan bismillah. Yang tidak memasukkan bismillah itu ayat yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim sendiri itu. Ya, itu diparo siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian baru ghairil maghdubi 'alaihim. Karena itu nggak usah dipaksakan harus wasol ketika baca Fatihah. Nafasnya aja sudah nggak cukup, dipaksa-paksa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, akhirnya dicepatkan gitu, nggak bagus itu ya. Tidak bagus. Kalau memang nafasnya pendek nggak cukup, ya pakai yang mandek di dalam lafal 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah mandek apa-apa tua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jangan direnteng tapi dipaksa. Tidak bagus itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Basin. Allahu ti Gusti Allah iku a'lamu ngawruh sapa Gusti Allah bimuradihi kelawan kersane Gusti Allah. Kersa-kersa bidzalika lan mengkono-mengkono Basin. Tilka utawi ikilah pira-pira ayat. Ay hadhil ayatu tegese uti ikilah pira-pira ayat iku ayatul Qur'ani, pira-pira ayate Qur'an. Artine ayatul Qur'an ay ayatun tegese pira-pira ayat, sifate ayat minhu kang tetep saking Qur'an. Ditafsiri ayatun minhu maksudnya idhofahnya idhofah bima'na min gitu loh. Kalau kamu ngaji nahwu itu idhofah bermacam-macam. Ada idhofah bima'na lam, kitabu Zaidin, kitabnya Zaid ay kitabun li Zaidin. Ada idhofah bima'na min, yaitu misalnya khotamu hadidin, cincin dari besi. Takdirnya khotamun min hadidin. Kalau kamu ngaji nahwu begitu. Ayatul Quran idhofahnya nyimpan min, jadi ayatun minal Quran. Ini adalah sebagian dari ayat-ayat Quran. Wa kitabin lan ayate piro-piro ayate kitab mubinin kang pertelo apa kitab. Artine pertelo muzhirin tegese ya, mertelaaken, ngatoaken ya, menampakkan oleh apa kitab lil haqqi maring barang hak, ditampakkan minal batili saking barang batil. Ya lafal wa kitabin iku atfun diatafaken,
diatafakan bi ziyadati sifatin kelawan nambah sifat wa kitabim mubin itu ya, mubinnya itu jadi sifat. Huwa utawi Quran iku hudan, huwa di Quran iku hudan dadi penuntun petunjuk, ai hadin tegese nuduhaken apa Quran minad dhalalati saking kesesatan, wa busyra lan dadi pembungah lil mukminina kaduwe wong-wong mukmin. Sifate mukminin al musaddiqina boleh atau ini jadi badal ya boleh, al musaddiqina yo wong kang padha ngestoaken. Ngestoaken ya mempercayai, ini maknanya mukminin mempercayai atau ngestoaken bihi maring Quran. Dibebungah dengan apa? Bil jannati kelawan suwarga. Rupane al mukminin alladzina ya wong akeh yuqimuna kang padha ngedegaken sapa alladzina as-shalata ing salat. Yaktuna artinya ngedegaken gimana? Yaktuna tegese padha njalanaken, padha nglakoni boleh sapa alladzina biha maring salat oliyeh jalanaken ala wajhiha ing atase dalane salat, ing atase tata carane salat. Maksudnya ini tafsirnya yuqimunas shalah, yaitu orang yang yuqimun mendirikan salat itu apa? Mendirikan ini menjalankan sesuai dengan tata caranya, baik tata cara waktu maupun tata cara gerak-geriknya maupun tata cara yang tidak terlihat, yaitu kekhusyuan hatinya. Itulah namanya yuqimunas shalah. Kalau hanya waktunya yang tepat tetapi gerak-gerik dan syarat rukunnya ada yang cacat, berarti belum disebut yuqimunas shalah. Waktunya, syarat rukunnya tepat, tetapi hatinya dalam sholat masih lari-lari kemana-mana, belum bisa khusyuk, ia belum yuqimunas sholat. Karena itu diantara ibadah-ibadah yang banyak itu yang disebut dan dikatakan dengan yuqimun, mendirikan iqamah, hanya sholat saja. Kalau yang lain tidak, yu'tunaz zakah, yu'addunal hajjah, yasumu ramadhana, tidak sampai mendirikan zakat, mendirikan puasa, mendirikan haji, hanya mendirikan sholat. Wa yu'tuna lan padha ngawehaken sapa alladzina yu'tuna tegese padha ngawehaken sapa alladzina az-zakata ing zakat, wa hum hale uti alladzina bil akhirati maring akhirat, hum ya alladzina iku yuqinuna padha ngeyakinaken kabeh. Artine ngeyakinaken gimana? Ya'lamunaha tegese padha ngerti sapa alladzina ing akhirat, ngertine mau bil istidlali kelawan berdalil, bil istidlali kelawan berdalil. Maksudnya yang dimaksud meyakini adanya akhirat, meyakini adanya akhirat itu bukan hanya sebatas mengikuti ucapan atau omongan orang, ya. Tidak sebatas mempercayai saja omongan orang, tetapi yang namanya yakin, yuqinun itu tahu berdasar dalil, tahu karena berdasar bukti. Kalau hanya sekedar tahu dari orang, ini belum bisa dikatakan yakin. Hanya tahu dari orang. Sekarang ada orang mengabarkan, ya, TV mengabarkan adanya apa? Oh, adanya gunung meletus umpamanya.
Oh, Gunung Sinabung meletus. Kata siapa? Ini barusan berita dari TV. Nah itu belum disebut meyakini ya, meletusnya Gunung Sinabung. Kalau yakin itu ada dalil. Dalil itu ya entah itu melihat sendiri, oh iya itu melihat itu sendiri. Atau ada teman yang rumahnya memang di daerah letusan gunung itu, kamu meleman mengabarkan, iya ini di sini sedang meletus. Oh iya percaya, ya yakin betul, yakin saya. Lah itu ada dalil. Lah begitu juga dengan akhirat, kita tidak hanya cukup ikut saja kata guru, kata kiai, besok itu kalau orang sudah mati akan dihidupkan lagi. Udah itu aja kata beliau itu seperti itu. Jadi ya saya ikutlah, itu belum itu. Harus mengerti benar, tahu dasar-dasar dan bukti-buktinya. Kalau akhirat ini pasti ada. Ya selesai, ada dalilnya apa itu? Saya sudah sering menyampaikan dalil adanya akhirat itu. Karena itulah harus ini wajib dicari itu sampai kita benar-benar punya rasa yakin di dalam hati akan adanya akhirat itulah. Karena itulah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan, dengan usuliddin ini harus dapat perhatian ya. Sekarang ini orang tidak terlalu atau bahkan tidak berpikir soal ilmu yang untuk memupuk keimanan. Lagi-lagi yang ditanyakan soal fikih. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana MLM? Bagaimana itu ya? Bagaimana saya bisa yakin akan keesaan Allah? Nah itu yang harus dipikir itu. Sekiranya saya berdebat atau sekiranya saya hidup di mana saja, tidak akan merasa ragu akan kebenaran la ilaha illallah. Sekiranya saya bisa jelas sekali merasakan bahwa selain agama Islam salah. Selain agama Islam salah yaitu begitu. Bukan kok mungkin salah mungkin benar, enggak, harus tahu itu tahu hak minal batil, bahwa orang yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan tidak esa salah besar. Itu harus dicari. Bagaimana itu pertanyaan lagi, kita meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidak mungkin tidak. Harus dipikir itu. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa orang-orang yang tidak mengakui kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang sesat. Sesat namanya, harus itu harus dipikir seperti itu. Itulah yang namanya yuqinun. Karena iman itu ada dalam hati. Wa u'ida lan diulang dibaleni apa hum dhamir hum. Wa u'ida lan dibaleni apa hum dhamir hum ya, lima krono lima fasola ya. Lama oleh tulangi lama fusila arikalane dipisah apa bainahu antarane mubtada itu ya, antara alatnya wa bainal khabari lan antarane khabar ya. Itu wahum bil akhirati hum yuqinun itu ya. Humnya mubtada ya. Bainahu antarane hum ya, boleh mubtada itu hum itu ya. Lamma fusilari kalian dipisah apa bainahu antarane hum wa bainal khabari boleh, atau lima fusila boleh krono memisah ya.
bainahu antarane hum wa bainal khabari lan antarane khabar yaitu yuqinun. Ya. Setiap surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, hampir semuanya, hampir semuanya surat yang diawali dengan ta, sin, ha, mim, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, itu semua yang diawali dengan ayat seperti itu adalah kemudian disusul dengan keterangan Quran. Ya, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Inilah ayat-ayat Quran, bukan karangan siapapun. Betul-betul ini adalah dari Allah, itu yang menjelaskan, ya, memisah benar antara yang hak dan yang batil, dan sekaligus menjadi tuntunan dan sekaligus juga menjadi kabar gembira lil mukminin, untuk orang-orang mukmin. Bolak-balik saya katakan, kenapa setelah huruf muqatta'ah kemudian Quran, kemudian menjelaskan tentang keotentikan Quran. Karena Quran itu terdiri dari huruf muqatta'ah juga, terdiri dari huruf-huruf hijaiyah itu, ya. Tetapi berbeda dengan omongan manusia yang sama-sama terdiri dari huruf alif ba ta sa, huruf hijaiyah itu berbeda sekali. Ayo coba rasakan sendiri. Siapa yang paling pintar untuk menyusun kata-kata dari huruf hijaiyah? Ayo susunlah agar bisa menyerupai Quran. Tidak ada yang bisa. Jadi untuk memastikan bahwa Quran itu benar-benar dari Gusti Allah, hurufnya sama dong dengan kalimat-kalimat yang kalian gunakan. Huruf-huruf yang kalian gunakan, wahai umat manusia, wahai bangsa Arab. Wa busyra limu'minin, ini kabar gembira, ya. Karena itulah orang mukmin menyikapi Quran itu, membaca, mendengar, mempelajari, ya harus senang. Loh, itu busyra kok. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun ulaika lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina stune wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati maring akhirat iku zayyana maes-maesi sapa ingsun lahum maring alladzina mais-maisi a'malahum ing pira-pira perbuatane alladzina, sifate amal al-qabihata kang ala apa amal itu dipais-paisine. Caranya gimana? Bitarki bisyahwati, kelawan memasang syahwat, ya. Sawise dipasang syahwat hatta ra'auha, sehingga padha ningali sapa alladzina ha ing amalahum, ditingali hasanatan ing bagus, ing amal kang bagus. Mulane fahum mongko te alladzina iku ya'mahuna padha bingung kabeh, ya tahayyaruna tegese padha bingung sapa alladzina. Bingungnya kenapa? Liqubhiha, krana alane amal ala indana mungguweh ingsun, ya. Ya, sering sudah disampaikan apa pengertian zayyana. Zayyana itu menghiasi, memasang make up, ya. Membuat kemasan yang menarik, itu namanya zayyana, ya. Seperti pengantin yang kemudian dirias itu zayyana tazyin, ya, dari pengantin yang tingkat cantiknya ya tidak seberapa,
dirias agar terlihat cantik, menarik. Begitu juga ini orang-orang kafir itu perbuatan-perbuatannya ditazyin oleh Allah. Perbuatan yang sangat buruk-buruk tetapi dirasa oleh mereka sebagai perbuatan baik. Tetapi walaupun dirasa baik dengan dikemas dan dirias sedemikian rupa melalui syahwat, melalui setan, ya bukan hanya orang kafir saja, orang yang menjalankan maksiat juga punya perasaan seperti itu. Ya, umpama maksiatnya makanan, perasaannya makanan enak sekali, enak sekali. Uang korupsi umpamanya, itu juga hatinya merasakan, hebat kalau saya dapat sekian, itu bisa untuk beli motor, bisa untuk beli mobil, bisa untuk beli rumah, bisa untuk apa. Nah itu namanya tazyin. Ya, tazyin. Syahwatnya hidup, kemudian orangnya menjadi tertarik dan terangsang. Itu tazyin. Tetapi karena itu sebatas tazyin, bukan asli, maka tidaklah membuat hati itu tenang. Ya, karena tidak asli, tetap di hatinya merasa tidak nyaman, ada keraguan. Karena itulah fahum ya'mahun. Fahum ya'mahun. Semua yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, kebebasan yang dinikmati oleh mereka, apa saja tidak ada batasan, tidak ada larangan, mau apa, mau makan apa, daging apa, minum apa, semuanya, ya, mau hubungan laki perempuan dengan cara apa, menikah maupun tidak, semuanya bebas. Tetapi tetap saja hatinya tidak lega dan tidak nyaman. Buktikan saja itulah ya. Buktikan, ya itulah, karena itu barangnya barang hanya sebatas kemasannya saja, aslinya tidak sama, isinya berbeda, ya, luar dan dalamnya berbeda. Aslinya barang buruk dikemas sebagus apapun tetap rasanya tidak nyaman dan tidak lega, tidak ridho. Ya, nah itulah orang yang maksiat itu, walaupun merasa senang, mau melakukan, coba saja tanya hatinya, kemudian hatinya bisa tentram, aman, damai, enggak. Hatinya terus ya, tidak pernah merasakan aman, tentram. Karena itulah sangat rentan dengan stres, depresi dan yang lain-lain. Itulah orang-orang yang memang tidak ada imannya. Ulaika tismudayane mengkono alladzina la yu'minun iku lahum iku tetep kadue ulaika suul azabi uti alane siksa asyadduhu tegese paling banget atau paling berat azab paling berat fid dunya ing dalam dunya. Rupane azab al qatlu ya dibunuh, ya, wal asrulan ditawan. Artinya kalau perang itu, ya, mereka perang itu ya mati di medan perang, kalau tidak mati ya jadi tawanan perang. Itu ya, azab di dunianya seperti itu. Ya, sekalipun sekarang tidak ada perang, mana orang-orang kafir tidak dibunuhi dan tidak ditawan kok. Ya, tetap saja mereka itu tidaklah merasakan ketenangan di dunianya. Wahum utawi ulaika fil akhirati ing dalem akhirat hum ya ulaika iku al akhsaruna wong kang padha rugi kabeh. Rugine mau lima sirihim krono kembaline alladzina ulaika kembali ilan nari maring neraka al muabbadati kang dilanggengaken apa nar dilanggengaken alihim ingatase ulaika. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka lan stune sira ya lafala innaka iku khitabun khitnitobi menyapa
ngitobilin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku latulaqqa yakti nampani sapa sira, nampani menerima Al-Qur'ana in Qur'an. Artine nampani ayul kok tegese ditibaaken alaika apa Qur'an ya, disampaikan lah ya. Alaika ingata apa Quran alaika ingata sesiro disampaikane bisyiddatin kelawan banget ya, kelawan banget disampaikan milladun hakimin saking ngarsane Gusti Allah zat kang hakim, min indi hakimin tegese saking ngarsane Allah kang hakim, biasa dimani kang bijaksana, tetapi sering saya sampaikan makna hakim tidaklah bijaksana dalam pengertian yang kita pahami sehari-hari. Hakim maknanya zat yang di dalam menciptakan segalanya itu persis sesuai dengan tujuan ciptaannya. Itulah itu hakim. Alimin tur zat kang mengetahui fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono Quran itu ya. Setelah tadi itu tosin huruf muqatta'ah, kemudian diawali ya, dilanjut dengan menerangkan bahwa ini adalah ayat-ayat Quran sebagai petunjuk, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang menjalankan sholat itulah. Kemudian di muqaddimah lagi ya, karena nanti di dalamnya akan menerangkan beberapa hal inilah ya. Nah, di muqaddimah lagi dengan kata-kata wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim ya. Tulaqqa itu dari kata tulqa. Nah, tulqa itu dijatuhkan, alqa yulqi dilempar. Tulaqqa dilempar dengan sangat ya, dengan sangat. Jadi Quran dari langit turun ke hati Nabi itu dengan sangat baik, sangat jelas, sangat gamblang, sangat mengena ya. Sering saya katakan sesuatu yang hak, yang benar ini punya daya ketuk ke dalam hati yang luar biasa. Karena apa? Karena kebenarannya itu, pada zatnya kebenaran itu ada kekuatan yang luar biasa. Apalagi ya, kebenaran, apalagi kalau kebenaran itu disampaikan dengan kata blek ya, disampaikan dengan tegas, kalau bahasa Jawanya itu ya, tegas disampaikan, bukan disampaikan dengan loyo, ini enggak, sampaikan dengan tegas sekali. Lah itu daya ketuk hatinya itu akan lebih dahsyat. Ya. Siapa yang bisa mengingkari matahari ini? Kebenaran itu matahari terang sekali. Lah apalagi mataharinya nyentrong, betul-betul tidak ada awan di langit, jernih bukan main. Lah itu benar yang sangat-sangat terasa sekali, dirasakan, dilihat, dirasakan dengan seluruh anggota badan manusia. Matanya melihat, telinganya mendengar, kulitnya merasakan sinarnya, dan seterusnya itu. Nah itulah Quran itu seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita kok membaca punya kitab Quran ini tidak lantas merasa terketuk, bahkan tergedor hatinya, yaitu kita yang kebangetan. Ya, sampai diterangkan di ayat lain, seandainya Quran turun di gunung, gunung bisa pecah. Gunung yang begitu kuat itu ya bisa pecah. Lah kok hati kita tidak terketuk oleh Quran? Harus kita berupaya untuk merasakan gebragan Quran. Bagaimana cara merasakannya? Pelajarilah ilmu Quran itu semuanya ya.
keindahan kata-katanya, kebenaran isinya, dan kemudian rahasia-rahasia yang setiap zaman tidak akan asat, tidak akan habis. Nah, kita baru merasakan betapa hebatnya dan agungnya Al-Quran itu. Dengan ilmu itulah. Kalau tidak, ya membaca Al-Fatihah, baca Wadduha, baca Al-Baqarah, rasanya sama saja. Itulah. Itu min ladun hakimin alim. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasbalun. Uzkur nutur sira. Nutur idh qala nalikane ngendika sapa Musa, Nabi Musa, waktu itu belum jadi nabi. Sapa Musa li ahlihi maring istrine Musa, zaujatihi tegese istrine Musa, inda masirihi nalika perjalanane Musa, perjalanan min Madyana saking negara Madyan ila Misra maring negara Mesir. Pangandikane kepada istri gimana, inni stune ingsun iku anastu weruh sapa ingsun, ningali sapa ingsun. Absortu tegese ningali sapa ingsun, ningali min ba'idin saking kadohan, saking kejauhan, ningali naron ing geni. Saatikum bakal nekani sapa ingsun ing sira kabeh, minha saking nar, nekani bi khabarin kelawan informasi, kabar informasi an halik tariqi tentang kondisi dalan, tentang kondisine dalan. Wakana hale ono sopo Musa oniku qaddallaha, ya temen tersesat sopo Musa ha ing tariq, ha ing hal tariq itu. Mulailah ini masuk ke isi dari surat itu tadi. Ini Quran ya, yang mau menceritakan juga Quran. Quran disampaikan langsung oleh Hakimin Alim, Allah yang menyampaikan. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun, apalagi sampai keliru, apalagi sampai kebohongan. Sama sekali itu, subhanallah, sangat-sangat benar, sangat-sangat persis apa yang disampaikan di dalamnya. Apa yang akan disampaikan ini? Ya, terangkan itu. Ketika Musa mengatakan kepada istrinya, hai istri, saya lihat kedip-kedip api. Saya lihat api dari jarak jauh, tuh di kejauhan terlihat api. Ya, kamu di sini saja ya, saya akan ke sana. Nanti dari sana saya akan memperoleh atau mendapatkan informasi tentang jalan. Karena waktu itu di tengah malam yang sangat gelap, ya, yaitu di padang pasir yang teramat sangat luas, tidak terlihat tepinya, yaitu Sinai itulah, Sina, di gurun Sina itulah, dari Madyan sebelah utara ke selatan menuju Mesir, ya, hanya dengan istri. Tidak ada jalan seperti sekarang, mengarungi padang pasir yang teramat luas. Ya, lah tersesat beliau itu pada saat itu, sehingga tersesat dalam kondisi yang sangat gelap dan sangat dingin, bukan main. Lah kok melihat api dari kejauhan terlihat. Karena itulah ini merasa ada secercah harapan, bisa untuk mencari tahu jalan atau untuk mendapatkan api sebagai penghangat. Kenapa? Karena kalau ada api ya otomatis secara adat ini ada orang di sana. Ya. Ini yang umumnya saja itu ya. Agama tidak mengingkari hal-hal yang bersifat umum terjadi. Kalau terlihat kelap-kelip api,
ya manusia berpikir di situ ya ada orang dong, masa ya api nyala sendiri itu. Apalagi di zaman dahulu api di padang pasir itu ya umumnya sebagai tanda dari orang yang menyalakannya. Tanda apa? Tanda mempersilahkan musafir untuk mampir. Ya, karena musafir itu zaman dulu ya di perjalanan tidak ada warung, tidak ada tempat menginap, tidak ada makanan. Karena itulah orang-orang dermawan itu di tengah padang pasir sering nyalain api. Ngundang, oh dari jauh kelihatan ada api, silahkan mampir. Di sini ya musafir bisa menghangatkan diri. Di sini ada air minum, di sini ada makanan. Nabi Musa pun seperti itu. Tunggu ya, coba saya akan ke sana menuju api, kau di sini saja. Itu nanti saya bisa dapat informasi yang benar, jalan ke Mesir ini yang benar mana. Ora-orane atikum bi khabarin au atikum oto nekani sapa ingsun ing sira kabeh bi syihabin klan gowo obor kelawan gowo obor. Khobasin yo sama itu ya. Khobasin yo, khobas itu artinya api yang diambil dari api orang ya. Kamu tidak punya korek api, kemudian melihat ada orang itu bawa korek atau bawa api, kamunya nular ya, maaf minta apinya ya, boleh saya minta apinya, lah itu namanya khobas itu ya. Khobasin iyo obor lah nama saja itu. Itu yo lafal bi syihabi khobasin iku bil idhofati kelawan dimudhofaken lil bayani krono makno bayan. Jadi gimana kalau mudhaf bi syihabi qabasin itu loh. Itu idhofahnya idhofah bayaniyah. Bi syihabi qabasin itu kelawan geni kang yo iku obor. Geni kang yo iku obor begitu ya. Ora-orane bil idhofah wa tarkiha lan kelawan ninggal idhofah. Kalau ninggal idhofah itu berarti bisyihabin qabasin seperti bacaan kita itu. Kalau bisyihabin qabasin kemana aisyu'latinarin itu ya, tegese urube geni itu ya. Syihabi qabasin atau syihabin geni, qabasin yo obor begitu, kang yo iku obor atau obor. Syu'latinarin tegese ulade atau murube geni. Murube mau fi ra'si fatilatin ing dalem ujunge sumbu ya. Dalam ujunge sumbu awudin atau ujunge kayu. Ayo ya. Sumbu itu yang nggak tahu kamu pernah lihat lampu minyak atau tidak itu ya. Lampu minyak itu ya, dari minyak sampai ke atas itu ada dikasih kain atau benang yang dikumpulkan itulah. Kemudian benangnya itu ya, yang dinyalain api dengan dialiri minyak itulah. Nah, itu benang atau kainnya itu yang namanya sumbu itulah ya. Namanya sumbu itu fatilah, itu namanya fatilah. Au'udin kalau ud enggak, kayu saja langsung kayunya itu dibakar, dibawa, dipegangin ya, itu obor. Nah, tapi obor itu sekarang sudah canggih. Dulu obor itu pakai daun kelapa itu ya. Kalau yang kayu saja begini ontor dulu ya. Ya kamu nggak ngerti lah, sudah nggak pernah melihat. Falamma ja'aha la'allakum menosira kabeh iku tasdaluna podo bisa menghangatkan diri ya, podo bisa kalau orang si rampok atas mengatakan gegeni
Ya, gegeni orang Sirampok kiye mene pada gegeni. Oh, gegeni itu yaitu menghangatkan diri itu ya. Wa ta'u utai ta iku badalun dadi ganti minat ta'i saking ta. Ya, minta il iftiali saking ta'e wazan iftial. Saking tane wazan iftial min soliya dia dialap saking lafal soliya yasla. Soliya yasla itu artinya itu ya membakar itu. Ya lafal soliya iku bikasril lam iklan kasro lam wa fathiha lan fathai lam. Soliya yasla, sola yasla boleh ya. Artine tasqalun tastadfiuna tegese podo amrih hangat sira kabeh. Podo menghangatkan badan sira kabeh, ngangketaken badan minal bardi ya saking kedinginan. Minal bardi saking kedinginan. falam majah